Oke, kalau ini karena juga tadi kita sudah ngomong tadi itu semua yang berhubungan dengan basic sound engineer-nya untuk kita tahu ya. Sebelum kita masuk ke mixing, ini kunci di dalam menggunakan mikrofon dengan baik karena kalau memang masih ada si worship leader dan singer ya. Ini lima lima apa namanya? Ini lima lima kriteria, lima uh, yang bisa kita anggap sebagai kriteria dasar atau kriteria baik cara penggunaan mikrofon yang baik dan benar ya. Jadi ada minimalisir jarak antara sumber dan mikrofon. Kalau kita ngomong lalu ada maksimalisir jarak antara mikrofon dan speaker ya. Ada selalu pilih mikrofon dengan directional pick up patterns yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu nanti kita akan bahas khusus untuk para soundman karena itu pembahasannya akan jauh lebih detail daripada itu ya, karena pick up pattern itu pembahasannya cukup banyak. Lalu selalu usahakan agar sudut speaker ke mikrofon lebih dari 90 derajat ya. Selalu usahakan jarak antara sumber dan mic agar tetap konsisten. Oke, oke. Ini saya akan coba langsung aja ya dengan kondisi mikrofon handheld. Saya akan coba dengan kondisi mikrofon handheld. Uh, uh, Sorry, tadi tolong untuk slide kembali. Sebelum kita mencoba dengan mikrofon ini, harus semua kita tahu bahwa ada yang namanya sebelum kita mencoba dengan mikrofon ya, mikrofon handheld, ada baiknya kita juga harus tahu tentang namanya proximity effects yang ada di setiap mikrofon ya. Itu dimana kalau kita menggunakan mikrofon dengan di dekat ya dan di makin dekat low-nya akan jauh lebih besar. Saya akan hidupin mikrofon biar saya juga bisa dengar. Oke. Oke. Saya akan tutup yang minimalisir jarak antara sumber dan mikrofon ya. Kita ini ngomongnya lebih untuk live ya. Kita ngomong untuk ke live. Kalau kita settingnya seperti ini, iya kan? Kalau ini kayak contoh yang di sini, kalau kita cara settingnya seperti ini, yang terdengar apa? Suara saya kayak yang terdengar hanya high frekuensinya saja. Iya kan? Walaupun ini sudah basicnya kondenser, kepalanya ini sudah basicnya kondenser. Tetapi yang kita dengar adalah hanya mid high-nya saja. Sedangkan kalau ini level tidak berubah, ya, tetapi apa namanya jaraknya yang kita betulin, warna suara kita lengkap, ya, frekuensi kita lengkap, ya. Yang di kiri itu nggak salah kalau kita menggunakan kita di environment yang sangat terkontrol seperti di studio atau di kamar yang reverb-nya sangat terkontrol ya dan mikrofonnya yang memiliki noise sangat kecil sehingga betul-betul bisa kita bisa betul-betul merasakan detail dari setiap frekuensi yang masuk ke mikrofon itu kondisi cukup jauh karena dengan kondisi jauh itu sebenarnya proximity effects-nya itu akan berkurang karena perbedaan jaraknya kalau ini kelihatan nggak dari ini ya dari kamera. Ini kalau kita ngomong satu jari ya, satu jari kondisinya seperti ini. Begitu saya bikin dua jari, suara saya sudah sangat kecil, padahal cuma dua jari. Ya kan? Cuma dua jari. Suara saya sudah low-nya udah sangat berkurang. Apalagi kalau empat jari. Empat jari, suara saya gimana yang didengar dari sana? Sangat berbeda. Oleh karena itu minimalisir jarak antara sumber dan mikrofon. Sumber itu telinga kita, telinga kita. Sumber itu adalah mulut kita ke mikrofon. Kita minimalisir sedekat mungkin. Ya. Makanya itu tadi ada contohnya di slide-nya. Wah, itu si kepala merah itu ya kan. Itu bahkan dia udah kasih dia udah kasih
ini kasih jarak itu, mungkin jaraknya dia itu sekuku jempol mungkin, sekuku jempol ya. Tapi oke, itu minimalisir jarak antara, karena apa? Tadi ini nyambung dengan pertanyaannya tentang mikrofon tadi. Apabila mikrofon itu kita jaraknya itu jauh, otomatis kalau jauh kondisi seperti ini yang harus kita lakukan apa? Gainnya harus dibesarin. Dengan gain dibesarin, yang diterima apa? Bukan hanya vokal saya aja. Yang diterima suara-suara ruangan pun akan semuanya diterima di sini. Oke? Oke. Lalu yang kedua, maksimalisir jarak antara mikrofon dan speaker. Ya. Kalau kita ngomong speaker di sini ini lebih ke speaker utamanya dulu, bukan monitornya ya. Maksimal. Jadi oke, ke monitor pun juga sama. Jadi jarak antara mikrofon dan speaker itu sebisa mungkin, sejauh mungkin, tetapi dengan kondisi yang masuk akal. Karena apa? Jangan sampai kita jauh, terus kita nggak dengar monitornya, yaitu sama aja bohong, ya kan? Kita harus tetap dengar monitornya, kita bisa dengar mid high-nya. Salah satu cara yang paling gampang untuk tahu apakah kita mendengarkan monitor kita, wedges kita dengan benar, itu sebetulnya nggak usah pakai telinga kita, pakai mata kita. Selama kita masih bisa melihat dome atau dome yang ada di Twitternya dome yang ada di Twitter si speaker itu, selama kita bisa melihat dome-nya, berarti kita pasti bisa mendengarkan mid high-nya dia. Itu cara bodohnya tetapi efektif ya. Karena kalau kita ngomong sudah bisa ngelihat itu, pasti kita ada di dispersinya dia. Oke. Lalu tadi maksimalisir jarak antara mikrofon dan speaker ya. Lalu yang ketiga, selalu usahakan jarak antara sumber dan mic agar tetap konsisten ya. Kalau kita ngomong jarak antara sumber dan mic agar tetap konsisten, yaitu kalau contohnya ini kemarin waktu masih Barack Obama ya ini ya. Barack Obama ini kalau pakai telepon itu ya dia memang akan konsisten di situ terus, ya kan? Tapi kalau penyanyi-penyanyi memang banyak yang kondisinya gini, ditarik-tarik ya kan? Yang terjadi apa? Suaranya akan sangat-sangat berubah. Soundman pun juga bingung untuk mengatur ini, iya kan? Karena jaraknya selalu berubah. Kalau jaraknya berubah, otomatis kita pasti akan merubah-rubah terus itu si ini. Ya, kalau kondisinya kalau kondisinya memang jaraknya berubah terus, pasti bukan hanya levelnya, tapi warna suaranya pun berubah. Kalian bisa merhatiin kan, dari suara segini, lalu ke sini, suaranya berubah. Ya, dari sini ke sini bukan hanya low-nya aja, tetapi sampai ke mid dan mid high-nya akan berubah. Ya, walaupun nggak jauh loh ini, nggak jauh. Begitu pula arah direction dari si mikrofon. Dengan kita kondisi seperti ini, walaupun oke jaraknya sama-sama dekat, tetapi arahnya yang berbeda, apakah suara saya berubah? Ya, dengan kondisi seperti ini dan kondisi seperti ini, apakah suara saya berubah? Sangat berubah. A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E. Ya. Jadi itu jarak antara sumber dan mic agar tetap konsisten. Lalu selalu usahakan jarak antara terus usahakan kita bernyanyi senyaman mungkin, tidak perlu teriak, tak terkontrol ya. Ini karena kembali lagi kalau saya sebetulnya ada contoh-contohnya, cuma tapi untuk kita play di sini memang agak sulit karena sound dari Zoom ini jelek sekali ya. Tadi apakah di Zoom semua udah disetting sebagai enable original sound?
Cuma tapi tetap walaupun sudah enable original sound pun tetap suaranya memang sangat-sangat jelek. Sorry, tadi ada satu poll lagi Tom yang menanyakan tentang yang sistem yang mereka persiapkan sekarang. Apakah sistem itu oke. Jadi ini coba saya juga mau tahu perangkat apakah yang Anda gunakan untuk menggunakan webinar ini. Apakah kalian menggunakan komputer dengan headphone atau komputer dengan stereo speaker atau gadget dengan earphone atau gadget dengan headphones? Oke, kita tutup ya Tom. 78% yang sudah voting. Oke. Oke, ini komputer dengan headphone dan komputer dengan banyak ini yang menggunakan komputer dengan stereo speaker. Oke, kalau dengan komputer dengan yang jelas kalau kalian menggunakan komputer, kita akan setelah ini nanti kita akan playback ya. Kita akan playback lagu pun itu bisa didengarkan langsung. Jadi zoom-nya hidup dan suara dari streaming kita hidup. Tetapi kalau memang kondisinya itu kalian menggunakan gadgets nggak semua bisa karena sistem kerja Zoom di gadgets itu akan prioritizing suara vokal dibandingkan suara original sound-nya. Jadi nanti suaranya akan jadi sangat kecil kecuali kalian tutup Zoom-nya lalu kalian mendengarkan streamingnya dari kita. Karena untuk streaming ke ratusan orang itu nggak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan apa-apa kecuali memang kemarin tim kita yang sudah membuat suatu software sendiri yang memampukan untuk kita bisa stream langsung ke ratusan orang. Tetapi itu pun juga masih ada latensinya. Masih ada latensinya sekitar berapa, Tom? 4 sampai 6 detik. Mohon informasi apakah ada plotting khusus panning instrumen dan vokal supaya detail setiap source bisa maksimal. Oke. Itu nanti akan kita bahas di sesi mixing ini ya. Tetapi sedikit gambaran dasarnya, apalagi kita yang sekarang udah bermain di dunia broadcast ya, plotting panning instrumen itu harus disesuaikan dengan apa yang mata kita lihat. Jadi jangan sampai nanti pemainnya itu ada di kiri, lalu di-panning ke kanan. Nah, jadi nggak nyambung antara apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu nggak nyambung. Salah satunya itu. Kalau masalah vokal ini bukan hanya masalah panningnya, tetapi kita bisa pisah mereka secara vertical mixingnya. Ya. Jadi vertical mixing itu di mana kita memposisikan suatu image di frekuensi-frekuensi tertentu sehingga dia kesannya nanti nggak tubrukan, ya. Lalu ini ada pertanyaan lain. Terkadang semua sudah disetting dengan baik, gelombang sudah disamakan, alat musik dan suara semua udah oke, tiba-tiba di tengah ibadah ada aja gangguan seperti feedback atau noise. Itu diakibatkan oleh apa biasanya? Dan karena alat atau tangan jahil soundman ya, bisa dijelaskan secara teknis gak ya? Makasih, God bless. Oke, jadi kalau kita bicara tentang semua sudah disetting dengan baik, gelombang sudah disamakan, alat musik dan semua sudah oke, tiba-tiba ibadah ada feedback. Nah, feedback itu tadi, apakah feedback itu selalu salah soundman? Ya, feedback itu sering kali terjadi karena apa? Ini para worship leader setelah seperti ini ya kan, lalu kondisinya waktu dia
waktu dia berdiri atau sudah nggak bernyanyi, yang dia lakukan tangannya turun nih. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Waktu tangan dia turun, arahnya itu kemana? Seringkali arahnya ke speaker monitor. Kalau kondisinya arahnya itu tuh ke speaker monitor, yang terjadi feedback. Jadi feedback itu bukan selalu karena soundman atau tangan jahilnya si soundman. Feedback itu lebih banyak selama memang semua dari awal sudah di set dengan beres dengan gain structure yang benar, iya kan? Biasanya feedback itu apalagi sudah semua sistem pun juga udah di analyze dengan benar ya. Itu otomatis sebetulnya feedback itu akan sangat jarang terjadi. Tapi kalau sampai ada kondisi seperti itu, biasanya nggak selalu. Biasanya yang lebih sering itu antara si WL-nya turun ke panggung, turun dari mimbar, lalu berlari atau ada di depan speaker utama persis. Itu juga bisa bikin feedback. Karena sebetulnya apa? Setiap soundman itu pasti mengharapkan agar semua vokalis itu memiliki mendapatkan level yang cukup dari si mikrofon sehingga dia nggak perlu teriak-teriak. Pasti harapannya seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Kalau kita memberikan level yang cukup besar ke mikrofon sehingga dia nggak teriak-teriak, otomatis mikrofon itu akan lebih sensitif. Karena dia lebih sensitif, waktu dia tidak digunakan dengan betul, otomatis dia akan menciptakan masalah. Dan masalah itu, feedback itu juga salah satu masalah yang mengganggu jalannya praise and worship. Karena sangat merusak kekusukan. Kita ada tiba-tiba, wing, ya kan? Itu pasti akan sangat merusak. Ya. Kalau seperti ini, apakah pemain bass lebih asik kalau soundnya ada di mid low atau mid high supaya bisa diserna oleh orang lebih terasa nendang? Oke, itu kembali lagi. Ini masalah tonal dari bass itu nggak bisa dijawab langsung seperti ini. Karena apa? Tergantung dari musiknya. Tergantung dari musiknya, fokus musiknya itu di mana, vocal points-nya itu tuh ada di mana. Itu nanti akan terjawab sebetulnya. Cuman tapi kita ini sudah 3 jam. Mau dilanjutin sekarang atau coba tanyain di poll, Tom. Coba ditanyain di poll. Poll nggak? Nggak bisa ya? Hah? Apa? Oh, oke oke oke. Ya deh. Oke oke oke. Ya deh ini uh, saya akan langsung lanjut aja ya.